Selamat datang guys. Perkenalkan, saya Solahuddin Zulfan Ar-Rahmani dengan NIM 22205244017 dari program studi pendidikan bahasa Jawa. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Sri-Ruba Timur, Raden Saleh Syarif Bustaman. Dalam video ini kita akan menyelami kehidupan, karya, dan pengaruhnya dalam bentuk Sri-Ruba modern tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Raden Saleh lahir pada tahun 1811 di Semarang, Jawa Tengah dari keluarga bangsawan keturunan Arab Jawa. Sejak muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam melukis. Bakat koneksi kolonial dan status sosial keluarganya, ia mendapat kesempatan langka untuk belajar seni di Belanda pada usia sekitar 20 tahun. Di Eropa, ia tidak hanya belajar teknik melukis yang maju, tetapi juga menyerap nilai-nilai kebebasan berpikir dan ekspresi artistik yang berkembang kala itu. Selama hampir 2 dekade, ia tinggal di sana, berguru pada seniman-seniman ternama seperti Cornelius Cruzman dan Andreas Stilford. Tahun 1851, Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda, membawa serta semangat artistik Eropa dan cita-cita kebangsaan yang terpendam. Gaya lukisan Raden Saleh berada dalam aliran romantisisme Eropa, sebuah gaya yang berkembang pesat pada abad ke-19 dan menekankan emosi, keagungan alam, serta drama manusia. Namun, ia tidak serta-merta meniru gaya Barat. Raden Saleh menyerapnya, lalu memadukannya dengan kepekaan lokal Nusantara. Dalam karyanya, kita melihat gunung berapi Jawa, hutan tropis, satwa liar, dan wajah-wajah pribumi yang tak ditemukan dalam karya seniman Eropa. Ia membawa perspektif timur ke dalam kanvas-kanvas romantis Eropa, menciptakan sintesis budaya yang belum pernah ada sebelumnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu karya paling terkenal dari Raden Saleh adalah penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis pada tahun 1857. Dalam lukisan ini, ia menggambarkan adegan saat Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda. Tapi perhatikan baik-baik, ekspresi wajah Diponegoro tenang namun bermartabat, sementara ekspresi para pejabat Belanda terlihat penuh tipu daya. Karya ini adalah bentuk kritik visual yang sangat halus namun kuat terhadap penjajahan. Raden Saleh juga produktif melukis alam liar, seperti harimau yang menerkam, rusa yang melompat, atau badai besar di tengah laut. Tema-tema ini mencerminkan kekuatan, ketegangan, dan drama, hal-hal yang menjadi ciri khas romantisisme namun selalu dikaitkan dengan konteks Nusantara. Teknik sapuan kuasnya detail dan ekspresif, menjadikannya setara dengan pelukis besar Eropa di masanya. Kehidupan Raden Saleh tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik kolonial Hindia Belanda. Sebagai seorang bangsawan, ia berada dalam posisi yang istimewa, diterima di kalangan elit kolonial, namun tetap menjadi bagian dari rakyat yang dijajah. Dalam banyak aspek, Raden Saleh hidup dalam dilema identitas. Ia modern, Eropa, dan aristokrat, tapi juga seorang Jawa yang sadar akan ketidakadilan kolonial. Dari sinilah muncul ketegangan yang menjadi energi dalam karya-karyanya. Ia bukan aktivis politik secara langsung, tapi lukisannya menjadi cerminan perlawanan budaya yang jauh lebih halus tapi tak kalah kuat. Inilah bentuk diplomasi visual yang jarang dimiliki seniman pada zamannya. Raden Saleh bukan hanya pelukis pertama Hindia Belanda yang menembus kancah internasional, tapi juga pelopor seni lukis modern Indonesia. Ia membuktikan bahwa seniman Timur mampu berdiri sejajar dengan seniman Barat tanpa kehilangan identitasnya. Warisannya hidup hingga kini. Lukisannya dipajang di museum-museum besar, namanya diabadikan dalam institusi pendidikan dan jalan raya. Seniman kontemporer Indonesia banyak yang terinspirasi olehnya, dari segi teknik, keberanian berekspresi, hingga sikap kritis terhadap realitas sosial. Dalam sejarah seni Asia, Raden Saleh membuka jalan bagi model seni rupa yang bukan hanya indah, tapi juga berpihak pada kebebasan,
pada tanah air, dan pada manusia. Di tengah zaman kolonial yang mengekang, Raden Saleh menunjukkan bahwa seni bisa menjadi suara yang menggema melampaui batas-batas politik dan geografis. Ia bukan hanya menggambar realitas, tapi juga membentuk imajinasi tentang kemerdekaan dan martabat manusia. Seperti yang tergambar dalam semangat karyanya, seni adalah bahasa kebebasan, dan lukisanku adalah perlawanan. Semoga kisah hidup dan karya-karya Raden Saleh dapat terus menginspirasi kita untuk berani bermimpi, berkarya, dan menjunjung tinggi identitas budaya kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.